Dadanya beres, bereslah segala urusan. Bahkan dadanya beres, mengertilah kita adalah tentang Allah dan Rasulullah. Maka disitulah surat An-Nur ayat 23 Allah menjelaskan tentang dada. Tentang Allahu adalah nurus samawat wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka disitulah sesungguhnya adalah kebahagiaan kita. Tetapi masalahnya di dalam dada kita adalah dikatakan adalah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zuzajah. Az-zuzajatu ka'annaha kaukabun. Duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada pohon yang berkah di dalam dadamu. Ya. Maka disitulah, tetapi harus ngait kepada, itulah kenapa juga bahwa sesungguhnya adalah sholat itu adalah barusan menggunakan alhamdu, fatihah. Ya. Nah disinilah ada kaitannya alhamdu, bagaimana menempatkan semua puji itu milik Allah pada dada. Jadi seluruh pujian itu diserahkan nanti kepada Allah. Karena dada kita adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian hari Sabtu malam Ahad insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Allah masih memberikan kepada kita adalah untuk melanjutkan nafas kita, untuk terus meningkatkan kesadaran kita. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melihat bagaimana di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di dalam surat Al-Insyirah, di sini adalah surat yang secara asbabun nuzul adalah Ibnu Abbas menjelaskan tentang surat ini adalah karena dihinanya orang Islam karena miskin tadi semua. Maka inilah kemudian baginda Nabi menjelaskan, bergembiralah hai orang-orang mukmin, kelak akan datang bagi kalian adalah kesulitan, kalian akan diberikan dua kemudahan. Nah inilah maka sebagian daripada arif billah menggunakan surat Al-Insyirah ini adalah sebagai untuk pembuka dadanya tadi semua. Dan tetapi Al-Insyirah ini ada kaitannya dengan juga surat Maryam ayat pertama. Kaf, ha, ya, ain, sod. Maka sodnya dibahas adalah pada dasarnya manusia adalah tidak bahagia, manusia gelisah, tidak mendapatkan ilmu laduni batin. Manusia tidak naik keyakinannya dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Walaupun sudah dikir, walaupun sudah sholat, walaupun sudah ibadah. Karena pada dasarnya persoalannya di dadanya. Karena hakikat kaf adalah mulut kita, ha, hidung kita, ya, ain, telinga kita adalah, kemudian ain adalah mata kita. Tapi semuanya tersambung pada sod. Sod itu adalah dada. Maka disitulah sesungguhnya adalah segala sumber kebahagiaan dan ketidakbahagiaan datang pada dada. Dadanya beres, bereslah segala urusan. Bahkan dadanya beres, mengertilah kita adalah tentang Allah dan Rasulullah. Maka disitulah surat An-Nur ayat 23 Allah menjelaskan tentang dada. Tentang Allahu adalah nurus samawat wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka disitulah sesungguhnya adalah kebahagiaan kita. Tetapi masalahnya di dalam dada kita adalah dikatakan adalah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zuzajah. Az-zuzajatu ka'annaha kaukabun. Duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada pohon yang berkah di dalam dadamu. Ya. Maka disitulah. Tetapi harus ngait kepada, itulah kenapa juga bahwa sesungguhnya adalah sholat itu adalah barusan menggunakan alhamdu, fatihah. Ya. Nah disinilah ada kaitannya alhamdu, bagaimana menempatkan semua puji itu milik Allah pada dada. Jadi seluruh pujian itu diserahkan nanti kepada Allah. Karena dada kita adalah merupakan apa namanya? Itulah kenapa pengarang sahabat menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu dada, as-sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada. Itulah sod, ya. Jadi teman-teman yang sudah belajar liko, yang sudah mampu menyembelih dirinya,
tadi semua adalah melihat cahaya Tuhan dengan dua telunjuknya pada matanya, mendengarkan suara Tuhan dengan dua jempolnya, dan merasakan hidupnya Tuhan dengan dua jari tengahnya, dan merasakan rasanya Tuhan dengan jari manis dan kelingkingnya. Selama tidak tersambung pada sod, maka sia-sia likoknya itu. Maka disinilah kaitannya kaf, ha, ya, ain, sod adalah harus dihimpun di dalam adalah bagaimana dada. Alam nasroh laka sodro. Maka itulah kenapa surat Al-Insyirah itu diawali dengan alam nasroh laka sodro. Alam itu adalah menggunakan istifham, tapi adalah yang sifatnya takriri, kalimat bertanya oleh Allah, tapi bukan untuk bertanya. Karena di sini pun sudah dibuka tentang nasrah. Allah menggunakan kata nun. Disinilah yang menjadikan adalah sebagai fiil adalah si nasrah itu tadi ya. Laka adalah kepada siapa? Dada siapa sodrok itu? Maka sodrok itu mudhof ilaih. Laka. Siapapun lamnya menunjukkan milik, ka-nya adalah kamu. Milik siapa dada kamu itu? Di situ sebetulnya. Maka disinilah nanti begitu banyak di ayat berikutnya yang Allah inna ma'al usri yusron adalah inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Maka di sini ada dua isim ma'rifat dan ada dua isim nakiroh tadi. Dua isim ma'rifat pada saat ketemu isim ma'rifat pada dasarnya adalah satu tadi semua. Tetapi pada saat berarti persoalannya hanya satu. Tetapi pada saat dua isim nakiroh bertemu tadi semua adalah maka persoalan solusinya adalah dua. Maka disinilah bagaimana menyambungkan kaf, ha, ya, ain, sod dengan fatihah pada tubuh alhamdu. Maka tadi kita harus memahami tentang alhamdu. Segala puji, seluruh puji itu milik Allah. Baik puji kodim alal kodim, baik puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, maupun puji hadis alal hadis, hakikatnya hanya satu, puji kodim alal kodim. Maka disitulah nanti adalah ada kaitannya alhamdu itu milik siapa? Milik Allah tadi. Dan kenapa Allah itu adalah nanti kita akan bahas adalah tidak punya mufrad, tidak punya jama' apalagi mufrad. Nah ini mungkin agak sedikit ngaji alat biar kita bisa menggunakan surat Al-Insyirah ini benar-benar menjadi kemudahan kepada kita. Karena kebahagiaan manusia tergantung dadanya, kesulitan manusia tergantung dadanya. Maka itulah Abbas sudah menjelaskan tentang jalan kembali pada Allah itu ada tiga. Tergantung juga ada jasad, ada hati, ada jiwa, ada ruh. Maka Allah menjelaskan tiga perkara sebetulnya pada tiga stasiun yang berbeda. Pada saat Allah adalah berkata tentang syirat itu berarti adalah jalan ruh yang ada pada kita. Kenapa jalan ruh itu mudah? Karena ruh itu adalah milik Allah, ditiupkan oleh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Berarti siapa yang berjalan dengan Allah, maka disitulah ada kemudahan. Ya, maka bersama Allah itu tidak ada kesulitan, semuanya kemudahan. Tetapi pada saat Allah menyebutkan jalan yang kedua disebut adalah torik. Ya, torik itu juga jalan, syirat juga jalan. Itulah kenapa kata syirat dikaitkan dengan mustaqim. Mustaqim itu lurus. Maka tidak ada jalan bengkok dengan Allah. Semua jalan lurus, ya, jalan mudah, ya, jalan bebas hambatan. Karena syirat itu kata syarata artinya adalah jalan tol, ya. Kalau Allah itulah membawa makhluknya itu dengan maka tadi yahdillahu linurihi mayyasha. Allah itu adalah yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Maka pada saat Allah membawa hidayah pada seseorang, maka Allah itu langsung mengantarkan ke tempatnya. Maka orang yang berada pada sisi ruh, itulah disebut hamba. Maka dibawa oleh Allah, dijalankan oleh Allah, maka Nabi Muhammad sampai pada Allah oleh Allah itu. Karena dia sudah berada pada posisi ruh tadi semua. Artinya sudah ada pada posisi syiratul mustaqim. Dan siapapun yang syiratul mustaqim itu, maka hanya golongan 4 manusia yang dijelaskan di dalam berbagai tafsir. Para syuhada, para siddiqin, para mutakin, tadi semua, para anbiya. Itulah empat golongan yang dimasukkan ke dalam orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah. Tadi karena dia sudah membelah dadanya, dia sudah luber dadanya, ada laku kang papat pada dadanya, jantungnya sudah jadi ketupat tadi semua, ya.
berarti sudah tidak ada lagi penghalang antara dia dan Allah. Itu posisi ruh. Maka di sisi ruh sesungguhnya adalah berarti siratal mustaqim. Di sisi jiwa adalah torik. Maka torik itu memiliki dua jalan. Ada jalan mudah dan jalan susah. Maka di surat Al-Insyirah ini dijelaskan. Tetapi di sebalik jalan susah itu Allah berikan dua jalan mudah sebetulnya. Maka boleh juga diamalkan setiap pagi. Ada setelah baca ada surat Ad-Duha, ada surat Alam Nashrah. Tapi tadi sudah ngerti dulu kaf ha ya ain sodnya. Diamalkan kaf, bayangkan kaf adalah mulutmu. Balikan kaf adalah mulutmu, adalah hakikat Musa. Kaf ha adalah nafasmu. Disitulah juga ada menyadari napas masuk itu adalah istinsyar itu keluar napas masuk sirullah dan napas keluar adalah nurullah. Itulah sesungguhnya tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasul atau Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Jadi napas masuk dan napas keluar itu seolah-olah mubtada Allah dan khobar mubtada Muhammad. Tadi semua ya. Maka pada saat kamu bersama, maka tadi alam nasrah. Tadi A-nya menggunakan adalah istifham yang takriri itu adalah karena disandarkan nanti sodrok itu adalah menjadi maf'ul. Maf'ul bih. Siapa fiilnya? Si nasrah. Setelah kamu dan aku dan kamu. Maka disitu menggunakan nun. Nahnu, kami. Kami itu kamu dan aku. Gitu. Maka itikad disinilah yang perlu dipahami. Maka kalian yang paham ini semua, maka dadanya sudah dibelah. Maka apapun di situ ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada pohon yang sajarah mubarakah. Apa itu? Zaitunatil syarqiyyati wala gharbiyah. Adalah pohon zaitun. Pohon zaitun yang bukan tumbuh di timur dan di barat karena dia tumbuh di dadamu. Tadi semua. Itulah yang dijadikan kata Allah masalu nurihi kamiskat adalah menjadi rumah Allah. Maka siapa yang membersihkan rumah Allah di dadamu itu, maka disitulah lakanya itu kepada siapa, dada siapa, la milik siapa, ka kepada siapa, sodrok adalah mudhof ilaih nyandarnya kepada siapa. Nah itu pada saat kepada si abid repot, pada saat si ma'bud barulah mudah. Nah disinilah kenapa kata syirat memiliki dua kemungkinan tadi. Jadi kata syirat, kata torik itu ada jalan mudah dan ada jalan susah. Pada saat di sisi kamu dia jalan susah. Pada saat dia di sisi Allah dia jalan mudah. Maka dalam hikam yang sering Abah bahas itu tadi semua adalah jalan susah dan jalan mudah itu adalah. Maka di situ harus dipahami. Maka di sisi siapa itu tadi. Jadikan dirimu, Masya Allah ini. Maaf mas, ini tolong ini dibersihkan, ini ada semut. Ya, buang situ. Kayaknya ada makanan kecil di kitab itu. Ya. Jadi disitulah ya sahabat tadi semua tentang tadi maka laka itu adalah dadamu atau dada Muhammad tadi semua. Kalau ada pada dadamu berarti sulit. Itulah maka laka di situ adalah apa namanya sodroknya itu maf'ul binya sandarannya kepada dada siapa. Nah disinilah ayo kita mudahkan urusan hidup kita. Karena sebenarnya Allah itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menghendaki kemudahan. Cuma kita manusia kadang-kadang mencari kesulitan. Ingin dengan caranya sendiri tadi semua ya. Padahal Allah ingin kita ini dengan cara Allah tadi semua dan syaratnya sederhana. Bagaimana mengkosongkan dada itu tadi semua. Membersihkan dada itu tadi. Maka pada posisi si jiwa maka ada dua jalan disebut adalah torik. Maka siapa yang membersihkannya? Qad aflaha man zakkaha. Itu Allah menggunakan kata aflaha tadi semua. Siapa yang sudah membersihkannya, dia pasti untung tadi semua. Tadi kenapa ada kemudahan di mana setiap kesulitan itu akan terus mendapatkan dua kemudahan. Maka sebenarnya pada saat kamu mengerti bahwa sesungguhnya kesulitan itu adalah cara Allah memberikan kemudahan, sama saja pada saat sekolah memberikan kamu ujian. Pada saat sekolah itu memberikan ujian, sebetulnya Allah ingin menaikkan sekolah, ingin meningkatkan dirimu, ingin memberikan derajatmu, menaikkan. Kalau dari SMP naik ke SMA, gitu kan, maka harus melewati ujian. Maka di dalam hikam Abah sering ulang-ulang tentang pada saat kamu adalah karena pada hakikatnya al-kaunu kullu zulmatun wa inama ana rohu duhur haqiqihi faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi. Maka barang siapa yang melihat karena
menyaksikan alam tapi tidak menyaksikan Allah, yashhadu fihi atau au indahu au qablahu au badahu faqad awazau wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Maka sesungguhnya ia telah mencapai keberadaan cahaya pada sinar matahari batinnya dari semua sebagai Samsun, ya. Maka di dalam hikam ini juga dijelaskan oleh Abah berkali-kali adalah itulah kenapa satu hal ingatkan. Kenapa manusia banyak kesulitan? Kenapa manusia banyak masalah, punya hutang dan lain sebagainya? Karena kamu lakaknya itu nyandarnya pada dadamu, bukan pada tadi. Maka latas tagrib bukal akdari madum tafi hadidat. Jangan aneh, kesulitan itu ada pada sisimu tadi, ya, pada saat tadi. Tetapi pada saat apa namanya? Fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun atiha. Karena dunia, badanmu, keberadaanmu sebetulnya memang tempat susah gitu. Jadi intinya Allah menyuruh kita mau pakai sirat, mau pakai sirat atau mau pakai torik atau mau pakai sabil, silakan. Disitulah Allah memberikan kita suruh memilih. Maka juga sama mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan Allah. Berarti menggunakan dada Muhammad pada dirimu. Nah, inilah nanti yang akan kita kunci buka. Bagaimana membuka dada Muhammad itu pada diri. Dan tadi kata Abah, mulutmu Musa, hidungmu Isa, telingamu adalah Nuh, matamu Ibrahim, tapi disatukan pada rasa Muhammad di dadamu. Itu. Makanya kaf, ha, ya, ain, sod. Maka orang yang sudah menutup ini sebenarnya adalah sudah harus di sini dulu tersambung ke sini konteksnya. Maka kebahagiaan, ketidakbahagiaan, kesulitan, masalah, dada dari dadamu itu. Maka orang yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah, dan itulah maka Allah menggunakan kata istifham tadi semua, menggunakan kata bertanya yang takriri, istifham alam nasroh itu adalah untuk menegaskan betapa pentingnya dadamu itu. Kalau kamu ingin bahagia, urus dadamu. Tadi kalau bahasa baginda Nabi dibelah dadanya. Kalau ingin bahagia, belahlah dadamu itu. Keluarkanlah bangkai dari dalamnya. Dalam bahasa tasawuf itu adalah takhali, tahali, tajali. Buang sisi burukmu, kemudian akan, karena tadi dada itu adalah rumah Allah. Pada saat dibuang buruk, maka tahali, masuklah sifat Allah. Setelah masuk sifat Allah, maka itulah kemudian barulah kita, Allah akan terjali pada diri kita. Ya, itulah yang dituju oleh Allah dari awal antara khalik dan makhluk adalah hubungannya disebut khuluk, atau dalam ini jamaknya adalah akhlak, adalah bagaimana takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana takhallaqu bi akhlaqillah, kita menjadi jiwa yang sudah lebar dadanya, dia akan pemaaf, penyayang, pengampun, pengasih, itulah dada. Maka tapi kalau pembenci, pendengki, pengadu domba, penghina, itu terus pengeluh, maka disitulah kamu setelah artinya adalah ada pada dadamu, maka kaulah yang menarik segala kesulitan. Dan disinilah sesungguhnya konsep Al-Quran Allah yang begitu. Maka termasuk asbabun nuzul surat Al-Insyirah ini, Ibnu Abbas mengisahkan tentang, ya hari ini Abah yang suka begitu, ngasih tahu. Ibnu Abbas ngasih tahu, kenapa surat ini turun? Katanya karena orang Islam saat itu miskin, orang kafir kaya. Nah hari ini juga kebalik juga sama. Jadi inilah yang Abah selalu ingatkan, kenapa sekarang Islam jadi jongos? Karena dia lupa pada dadanya sendiri. Tadi semua, ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan Allah, dengan dada Muhammad. Tapi permintaan tidaklah mudah jika pada saat dada dirimu. Pada saat si abid, sulitlah segalanya. Pada saat pada ma'bud, mudahlah segalanya. Maka ini ya yang harus dipahami tentang apa namanya, betapa pentingnya dada kita ini semua, ya. Maka inilah yang alam nasrah. Alam nasrah itu adalah laka sodrok, wadhana anka wizrok, yang menghilangkan anka wizrok adalah darimu dosamu dari semua. Maka inilah, maka kesulitan itu adalah termasuk sulit rizki, jadi sulit sehat. Makanya adan bu hirmanu rizki, bahwa dosa itu menghalangi rizki tadi karena kita masih berbuat syirik. Jadi dosa syirik itu adalah merambah kemana-mana. Bahkan dosa syirik itu adalah, kalau kita masih berbuat syirik, kita itu walaupun sholat kayak apa, dianggap musuh Allah.
Jadi jelas Allah itu sudah membiarkan bendera perang kepada orang syirik dari awal. Tapi Allah mengampuni dosamu walaupun kayak apa. Maka dalam hadis kursi ada beberapa hadis. Begitu banyak kata Allah. Walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak dedaunan, sebanyak makhluk, aku maafkan. Tapi dosa syirik berarti sesungguhnya orang yang bersengaja berbuat syirik itu sengaja ingin duel sama Allah. Itu bahasanya. Kamu ada, gua ada. Diadu sama gua, gelut lo dari semua. Coba lu keluar dari kesulitanmu. Soalnya kayak begitu tuh Allah tuh. Karena syirik itu betul-betul adalah perkara yang, maka kata Allah, innallaha la yaghfiru. Maka Allah bilang la yaghfiru, tidak akan memaafkan. Karena tujuan dari awal pun kita mentauhidkan Allah. Tadi semua. Jadi inilah orang yang banyak sia-sia. Sholatnya jalan, puasanya jalan, umrohnya jalan. Bahkan tetapi dia berbuat syirik pada Allah. Tadi semua ya. Karena itulah kenapa doa makan sampai ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena kenapa doa makan dikaitkan dengan wa qina adzabannar, bebaskan dari api neraka? Karena tadi setiap yang berbuat dosa itu akan wajib masuk neraka. Nah, orang bisa syirik karena makanan. Makanya tadi bagaimana Al-Quran menjelaskan tidak ada api yang bisa membakar. Maka pada saat Namrud bertanya pada api, kenapa api tidak mau membakar Ibrahim? Karena kata api, aku tunduk pada Allah bukan pada Namrud. Tadi semua, ya. Maka demikian pula waktu Ibrahim bertanya pada pisau, waktu pisau tidak mau menyembelih Ismail, aku tunduk pada Allah. Nah inilah kenapa alhamdulillah menggunakan alif lam mim istighraq itu, bahwa semua puji itu harus dikembalikan pada milik Allah dulu supaya kita tidak berbuat syirik. Orang yang senang dipuji itu pasti syirik. Tadi semua, ya, karena ada kamu, ada dia. Maka itulah adalah masih kebodohan orang masih menganggap puji itu ada 4, itu hanya bahasa syariatnya saja. Walaupun puji qadim alal hadis, puji yang dulu kepada yang baru, puji kayu kepada si asbak kayu, sebetulnya adalah untuk memuji dirinya pada asbak itu. Maka disinilah yang harus kita pahami kenapa semuanya juga alhamdulillah itu berkaitan dengan dada juga. Tadi semua. Di sini letaknya alhamdulillah. Semua puji itu. Ya, makanya tadi yang namanya alhamdulillah itu adalah bimana dua, baik bimana lazim maupun muta'adi. Tetapi makna syukur itu adalah bimana muta'adi, tidak ada bimana lazim. Tadi semua. Karena syukur itu tergantung. Kalau hanya ucapan adalah itu belum bermakna syukur. Itulah syukur dibagi 3. Qalbu, syukur bilisan, syukur al-jawari, syukur adalah apa namanya bil qalbi tadi semua ya. Jadi nah inilah ya mungkin sahabat, maka kenapa kaitannya dengan alhamdulillah tadi semua adalah bagaimana menempatkan seluruh puji kepada Allah. Tetapi yang sing penting tadi kamu ada posisi mana? Syirat, tarik atau sabil. Nah, pada sabil itu ada 2 jalan. Maka tadi kata Allah, pada saat kamu adalah wa nafsi wa masawaha falahama fujuraha wa taqwaha, nah itulah si sabil, si tarik. Ada jalan lurus, jalan bengkok, jalan abid, jalan ma'bud. Maka disitulah kenapa kita harus tubadil. Tadi semua kita harus ihram, kita harus munajat. Tadi semua supaya tadi man dakhalahu kana amina. Karena dia hanya akan masuk kalau seandainya kamu sudah bersih dari syirik jali pada jasad, syirik hopi adalah pada hati, syirik syir pada ruh. Allah hanya akan tajalli kalau kamu sudah tidak menantang Allah lagi. Dan ridho raditu billahi rabbah. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, bil Islam Madinah, wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Sudah jadikan tubuhmu adalah tadi laka. Laka itu adalah dadanya Muhammad. Adalah maka kata Allah mengingatkan, bukankah kami telah melapangkan tuh, yang melapangkan itu Allah. Maka Muhammad tidak bisa melampangkan dadanya sendiri. Maka disinilah juga intikad harus yang benar kepada Muhammad. Dari semua ya, ini Islam ini sudah dibelokkan jauh. Ada beda sama Kristen. Muhammad itu bisa memberikan pertolongan. Tidak ada makhluk satupun. Sampai kata Allah surat Az-Zumar, "Hai Muhammad, kalau ada orang makhluk yang bisa menolong kamu atau siapapun, maka suruh dia bikin seekor nyamuk." Nah, artinya disinilah itikad, hati-hati bahwa agama kita ini sudah hampir 1500 tahun. Kristen dihancurkan 600 tahun sehingga mereka menyandar kepada Isa sebagai juru selamat. Tapi orang Islam sekarang pun menyandar pada manusia bernama Ahmad sebagai juru selamat. Bahkan dirinya sendiri wafat, tidak bisa nolong dirinya sendiri. Karena itulah harus mampu melihat beliau sebagai basyarun, tapi harus melihat beliau di sebalik beliau adalah lakal basyari. Itu yang harus dipahami pada dada itu. Maka siapa yang benar cara pandang dadanya,
barulah Allah itu. Maka tadi kata Abah, di Muharram bebaskan Ayub dari penyakit kulit, di Muharram Yakub bebaskan dari penyakit buta, di bulan Muharram keluarlah Yusuf dari penjara, di bulan Muharram kemudian Yunus keluar dari perut ikan, di bulan Muharram Musa bebas dari Firaun, bulan Muharram Ibrahim bebas dari Namrud, bulan Muharram adalah juga sama, Adam bebas dari iblis tadi semua. Nah ini harus dipahami. Maka Muharram itulah dijadikan bulan pertama oleh baginda Nabi, karena beliau pun hijrah dari Mekah menuju Madinah tadi semua ya. Ya sahabat, inilah yang harus dipahami. Maka di dalam ini sudah Allah jelaskan tentang dua hal tadi semua ya. Ada dua hal yang ingin Allah jelaskan di sini adalah tentang fa inna ma'al usri yusra. Nah di sinilah konsepnya tadi. Pada saat warofa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan bagimu adalah sebutanmu pada sisi mana tadi semua. Makanya di sini adalah fa inna, fa-nya ada harfu istinafin, adalah huruf permulaan tadi semua. Atau fa titik adalah ya. Sementara inna adalah harfu taukidin. Taukid itu memperkuat tadi semua. Kenapa? Karena sampai hari ini ternyata orang Islam nggak percaya. Itulah karena inna di sini adalah untuk ada inna harfu taukidin, karena ada yang nggak percaya ternyata kesulitan itu sebenarnya kemudahan. Bahkan tadi waktu Ibnu Abbas menceritakan tentang kenapa turunnya surat Al-Insyirah, karena orang Islam itu miskin, karena mereka nggak percaya bahwa di sebalik kesulitan-kesulitan ada kemudahan. Bahkan Nabi sendiri nggak dipercaya saat itu. Inilah makanya inna ada harfu taukidin, penguat, ada yang nggak percaya dengan kata bahwa sesungguhnya, bahwa kata menggunakan inna ini, apalagi udah kata inna, Allah menggunakan kata ma'a tadi. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu adalah dorof tadi, dorof makanin. Ada inna artinya adalah bersama, artinya bersama dengan satu sulit itu ada. Maka di sini ada dua isim nakirah. Berarti bersama satu masalah itu sebenarnya Allah sudah siapkan dua kemudahan. Tetapi manusia, karena kenapa menggunakan inna? Karena ada yang nggak percaya. Dan itu dikatakan, maka ma'al usri adalah sama. Tadi adalah laka sodrok, itu juga mudof ilaih tadi semua. Nah, maka ma'al usri adalah pada saat Allah yang membuka, mudahlah semuanya. Pada saat kamu yang membuka, sulitlah semuanya. Tadi, bagaimana mudahnya? Tadi, bersihkan dadanya dengan apa? Zikrullah. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana adalah membersihkan diri kita dari karma-karma yang lalu adalah dengan menekuk lidah, membersihkan dada semua. Berhentilah suudon pada Allah, menuduh macam-macam, dan percayalah tadi. Maka kenapa fa inna di sini adalah menggunakan isim inna, itu adalah karena adanya yang nggak percaya. Yusron isim inna muakhar. Maka khobar inanya adalah disebutkan ya khodam inna muqaddam, adalah sesungguhnya bersama kesulitan itu bersamaan, nggak dipisahkan. Ma'a di situ disatukan. Tadi adalah disatukan. Jadi harusnya pada saat kamu menerima kesulitan bubur senyum tadi semua. Itulah Kabayan pada saat jalan tanjakan masalah itu dia senyum. Tadi ditanya oleh si Abah, kenapa Kabayan kamu ketawa? Karena di sebalik tanjakan ada jalan mudun. Wah, kata Abah nih, begitu saya lihat baca mengkaji ini, Kabayan tuh ngerti ngaji sebenarnya. Malah Kabayan yang ngerti ngaji. Tapi orang kita malah sebaliknya, begitu kasih sulit teriak. Ya panjang tanjakannya. Tadi semua menolak ya. Jadi inilah yang harus kita pelajari sekarang. Maka tadi yang sudah menutup nih Mas Tri, yang udah ini kaitkan ke shotnya. Shotnya nggak beres, nutup kayak jebleh juga. Terus cari-cari apa? Cahaya kegelapan tadi semua. Jadilah babi yang dikalungin berlian. Tadi itulah hanya buang-buang waktu tadi semua ya. Jadi kata yusron di sini artinya adalah kemudahan. Berarti ayat ini menjelaskan sesungguhnya ada inna, ada orang yang nggak percaya di sebalik kesulitan itu ada kamu. Ayo mulai sekarang mah terima. Begitu ada kesulitan berarti senyum karena ada dua kemudahan. Begitu ada ujian, senyum. Karena ada kelulusan. Tuh. Tadi semua. Giliran anak ujian aja senang. Tapi giliran kamu ujian, ngamuk-ngamuk. Tadi semua, ya. Jadi inilah ya yang harus dirubah di dada ini. Ya, ada orang tidak percaya dari maka.
maka kata inna disatukan dengan ma'a ini lebih lagi sebetulnya adalah ingin Allah menegaskan benar-benar bahwa di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan tadi semua ya. Maka digandengkan ya. Jadi ketika nggak percaya ayatnya itu diulang dengan konteks yang benar-benar, nah itulah Allah menggunakan dua isim ma'rifat untuk menunjukkan adalah masalah itu sebenarnya walaupun disebut dua kali sebenarnya itu satu gitu kata Allah. Tapi solusinya kemudian juga adalah kata yusron itu kemudahan itu adalah sebenarnya adalah dua gitu. Maka tadi kalau si Kabayan jalan nanjak itu adalah dia ketawa, jalan mudun dia menangis tadi semua ya. Jadi benar-benar di sini Allah memberi satu masalah karena menunjukkan dua isim ma'rifat itu berarti satu masalah. Tetapi adalah dua isim nakiroh itu menunjukkan adalah adanya dua solusi. Tapi bentuk yusron bentuknya adalah nakiroh adalah diulang nakiroh berarti itu adalah bentuk yang berbeda dalam arti bahwa ada dua solusi ya. Jadi seberat apapun masalah, semakin tinggi masalah, semakin naik masalah, jalan pudunnya semakin mudun enggak? Nah harusnya semakin berat masalah itu seharusnya berarti solusinya juga semakin besar. Tadi semua. High risk, high profit. Tadi semua. Ini nggak mau resiko. Tadi high risk, high profit. Tadi semua. Ya. Jadi kata yusrun berarti adalah kemudahan. Tapi kata mudah di sini kalau dalam bahasa Al-Quran ada dua kata mudah. Yang pertama adalah sahlun, yang kedua yusrun. Nah itu juga sebetulnya juga lebih. Kenapa baginda Nabi bersabda setelah Ibnu Abbas menjelaskan tentang asbabun nuzul surat ini kata baginda Nabi, hei orang mukmin bahagialah. Terimalah masalah itu gitu tadi semua karena di situ semakin besar makin tinggi naiknya maka semakin curah mudunnya tadi semua. Jadi ini ya Abah sudah ajarkan bagaimana yang seperti kata Imam Ghazali. Jadi ada kata sahlun, ada kata yusrun, kemudahan itu. Allah di sini menggunakan yusrun karena tadi ternyata ada kata sahlun, kemudahan, tapi kemudahan yang mudah hanya kepada orang tertentu. Misalnya tadi, seorang pelari bisa lari adalah orang maraton 42 kilo, itu mudah bagi dia. Bagi Abah jangankan 42 kilo, 500 meter oke jantung rek lepas. Nah, gitu. Jadi mudahnya itu mudah membutuhkan syarat tadi semua. Bagi seorang dokter mudah memeriksa penyakit. Bagi seorang montir begitu motor ngebrobot, ngerti dia itu mudah bagi dia cukup dengar suara kabulator borobot kata dia kotor kabulator tuh kan gitu ya. Artinya kata sahlun itu bukan solusi sebenarnya, artinya mudah tapi membutuhkan syarat. Nah, tapi Allah di sini bahwa menggunakan adalah inna ma'al usri yusron itu inna ma'al usri yusron itu Allah menggunakan kata yusrun mudah. Artinya mudah kepada semua orang. Berarti mudah tanpa syarat. Kalau seandainya kita sudah tadi laka sodrok nasroh. Berarti ada di sisi ma'bud. Ada pada dadanya itu pada sisi Allah. Ada pada sisi khalik. Bukan pada sisi makhluk. Gitu. Nah, itu yang dipahami. Kalau pada sisi kamu sulit tadi. Tapi pada sisi Allah adalah mudah tadi. Jadi itu ya yang membedakan di antara keduanya adalah sahlun dan yusrun itu adalah kemudahan yang sebenarnya juga harus dipahami oleh kita. Nah, inilah ya yang alaka sodrok itu adalah berkaitan dengan juga adalah bagaimana dada kita membersihkan dada kita tadi semua ya. Bagaimana dada kita ini adalah di sini adalah tadi qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasar, sudah pasti untungnya yang membersihkan dadanya. Maka orang yang sudah membersihkan dadanya juga sholatnya akan khusyuk. Maka qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sudah pasti ditakik. Sudah pasti menangnya untungnya. Jadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan selanjutnya walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
dan selanjutnya. Jadi inilah tentang bagaimana memahami tentang apa namanya juga. Nah, yang harus dipahami di sini adalah tentang apa namanya sod di dada. Karena sod adalah pada saat sod di dada itu adalah sodrun. Ya, sodrun itu adalah sebetulnya harus ada pujian. Maka tadi bersihkan. Maka alhamdu itu adalah dari kata hamida yahmadu, ada hamdan. Hamdan itu masdar. Maka sebetulnya apa namanya hamdan itu asal dari kata sodrun. Sodrun tadi semua. Sodrun itu adalah sod. Sod itu adalah karena kenapa sodrun? Karena di dalam sodrun itu ada kolbun. Berarti sodrun itu tempat kolbun. Tetapi kenapa orang itu adalah senang dipuji dan pujian itu biasanya datang ke dalam hati. Karena secara hukum orang itu hatinya senang dipuji, gitu. Nah, di sini ya juga termasuk kunci yang kedua. Bagaimana cara membelah dada itu tadi? Dada kita ini harus benar dibersihkan dari merasa terpuji tadi semua. Maka itulah yang Abah ajarkan. Pujinya balikan. Puji kodim alal kodim itu puji Allah pada Allah. Puji kodim alal hadis itu puji yang lama kepada yang baru. Sebetulnya puji Allah kepada Allah juga. Seperti pujinya adalah asbak kayu pada asbak kayu. Itu berarti sebenarnya asbak kayu juga kayu. Kayu adalah kayu. Itulah puji kodim alal hadis. Ada seperti puji Allah pada Muhammad. Allah kodim, Muhammad baru. Tetapi puji Allah kepada Muhammad itu Allah memuji dirinya sendiri. Demikian pula puji hadis alal kodim. Maka orang yang sudah mengerti tentang dirinya, nah di dadanya itu, di sodnya itu, maka sudah tidak lagi memiliki puji, tidak mencari pujian, tidak bangga dengan pujian. Karena kata alhamdulillah berkaitan dengan dada, karena biasanya senang dipuji itu adalah tadi. Hati manusia itu pada dasarnya senang dipuji tadi semua. Maka ini juga menjadikan kunci kepada kita orang-orang yang mengenal dadanya, yang membelah dadanya. Maka disinilah kau kabunduriyun yuqadu min sajarotin mubarakah itu adalah kenapa? Adalah ihtiyat atau ikhtiar para sufi itu dengan bahkan diajarkan oleh baginda Nabi lewat malak Jibril dibelah dada. Di kalimat ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Itulah kalimat la ilaha, itulah buruk dadanya dibelah tadi semua. Ditanamkan barkun yang ditanamkan ke dalam. Kenapa supaya ditanamkan ke dalam? Supaya buruk itu ditunggangi gitu loh. Buruk itu kita menunggangi kalimat la ilaha illallah tadi semua. Kalimat nafi isbat. Maka di dada inilah kuncinya. Kalau kamu merasa wujud, di dada ini masalahnya. Pada saat kamu ada, maka Allah tidak akan pernah masuk rumahnya. Pada saat kamu yang tadi kenapa syirik jali, syirik hopi, syirik syir, itulah adan bu hilmanu rizki itu ada semuanya penghalangnya itu syirik. Karena tadi itulah maka persoalan kehidupan manusia di dunia bahkan di akhirat sampai kata Allah man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi sesungguhnya orang itu buta, maka tadi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Di sini orang yang senang dipuji di sini. Karena orang senang dipuji itu syirik. Artinya dia merasa ada. Maka tadi ciri orang yang juga sakit dia pada saat dihina itu juga menunjukkan orang itu syirik. Berarti dia ada. Maka bagi Abah sudah tidak bangga dipuji, sudah tidak sakit dihina. Tadi semua. Maka inilah enaknya hidup kalau sudah berada pada posisi ruh. Bukan lagi pada posisi jiwa. Karena kalau pada posisi jiwa, kita akan sekali enak, sekali nggak enak, dari semua. Ya. Jadi itu ya, kenapa puji itu ada 4, tapi tempatnya adalah pada hati. Maka disitulah kenapa tergantung kita. Bagaimana kita seberapa hebat mengosongkan dada kita dari yang selain Allah tadi. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Karena kenapa? Yang selain daripada hati itu ghairullah, berarti karena selama masih ada Allah, maka tidak ada la ilaha tadi. Hasbi rabbi jalallah
ma fi qalbi ghairullah. Nah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya dadamu sodnya tadi, sodrunnya tadi dibuka adalah untuk Allah. Maka tadi kata Allah, man dakhalahu kana amina. Kenapa Allah itu adalah berfirman, man dakhalahu kana amina. Siapa orang yang sudah masuk cahaya Allah. Itulah tadi semua. Allah setelah kita tahallilah sifat Allah pada diri kita, barulah Allah itu tajalli. Maka disitulah man dakhalahu kana amina. Maka disitulah ada sifat qahar Allah pada dadamu. Itulah yang akan melahirkan mahfud. Kita bukan ma'sum tapi mahfud. Mahfud itu adalah sama sifat qahar Allah yang akan datang tadi. Yang segala mafi qalbi ghairullah akan ditendang oleh dia. Begitu masuk, nyingkir, keluar. Masuk, keluar. Ini barang kecil aja masuk ngendon di hati. Tadi semua ya. Maka biasakan tekuk lidah, rapatkan gigi, teruslah berkata pada hatimu. Biasakan terus kamu berhubungan dengan masuk keluar, nafas. Tahan nafas, keluar nafas. Tarik nafas di hidung, tahan, buang di hidung. Tarik nafas di hidung, tahan, buang di mulut. Tarik nafas di mulut, tahan, buang di hidung. Tarik nafas di mulut, tahan, buang di mulut. Terus keluar masuk. Syirullah, nurullah, kun, fayakun. Semua ya. Sampailah kita juga sama dengan tubuh kita sudah jadi Fatihah alhamdulillah, maka nanti akan sampai kepada Yasin tadi semua ya. Maka disitulah ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka kenapa dua surat ini digunakan orang yang ingin mengobati dengan suratul Fatihah, orang yang ingin punya hajat dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu ada alhamdulillah, dan alhamdulillah itu adalah dadamu, adalah shod, kunci. Itulah maka dikatakan miftahul jannah la ilaha. Nah, la ilaha illallah itu pada saat kita sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, adalah kalimat la ilaha illallah. Tadi nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang melihat kecuali basara Allah. Tiada yang mendengar. Itulah kenapa bahwa segala sesuatu, bahwa hakikat diri kita ini sebenar-benarnya adalah ruh. Tapi pada saat masuk ke dalam tubuh menjadi jiwa. Pada saat sudah meliputi semuanya disebut nyawa. Tadi semua. Pada saat dia keluar masuk disebut nafas. Pada saat dia punya keinginan disebut nafsu. Pada saat dia punya keyakinan disebut iman. Itu tentang ruh semuanya. Pada saat ke mata disebut basor. Pada saat ke telinga disebut sama. Pada saat ke mulut disebut kalam. Pada saat bergerak dan diam disebut kudrat irodat. Tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami. Maka kalau sudah sampai di situ adalah tadi maka, atau sebaliknya kata Nabi, orang itu lagi sakit baca surat Yasin tadi semua. Maka tadi satu ummul Quran, yang satu qalbul Quran, walaupun isinya belakangnya sama, hanya nun dan mim. Tentang nurun tadi semua dan Muhammad, nur Muhammad. Maka di penghujung surat Yasin itu setelah kamu naik keyakinannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tadi la ilaha illallah Muhammad, bukan wujudullah yang terakhir. La ilaha illallah Muhammad kun sholli ala Muhammad. Tadi laka sodrok, dada siapa? Kalau dada kamu riwet, kalau dada Muhammad berarti beres urusan. Tadi maka beliau selalu berdoa, Robbi shrahli sodri. Tuh tadi semua ya. Pahami ya sahabat, betapa indahnya Al-Quran ingin memudahkan tadi adalah. Tetapi bagaimana memahami hakikat tadi antara Allahu mubtada, nurus samawat sebagai humar mubtada Muhammad pada diri tadi. Maafi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tadi semua ya. Nafikan selain daripada Allah. Maafi qalbi ghairullah. Illallah. La ilaha illallah. Illallah, tiada wujud kecuali Allah, tiada melihat kecuali Allah, tiada mendengar kecuali Allah, tiada yang ada kecuali Allah,
Tiada menyangkan pada nasi kecuali Allah. Tiada yang tajam pada pisau kecuali Allah. Tiada yang kecut pada asam kecuali. Tiada yang menghilangkan masuk angin pada kunyit kecuali Allah. Itu semuanya. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tiada yang bisa memberikan darurat kecuali Allah. Tiada yang beri manfaat kecuali Allah. Tiada yang menghidupkan kecuali. Itulah ucapan la ilaha. Jadi tidak cukup ucapan kamu, tapi itikadnya selalu bahwa yang kamu takuti adalah bukan tadi maafi qalbi goirullah tadi semua ya. Kalau sudah bisa begitu, udah nikmat hidup tadi semua. Merdeka kamu, sudah ada mahfud dari Allah. Apapun yang masuk ke hatimu, maka akan dijaga oleh koharnya Allah tadi semua pada hatimu. Tadi semua ya. Nah itulah kenapa kata alhamdulillah ya tadi semua adanya di kolbun karena tadi. Alhamdulillah dari kata hamidah adalah yahmadu hamdan itu dalam masdar adalah asalnya dari sodrun adalah karena sodrun tempat kolbun, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada sagofun, dalam sagofunmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun. Maka kata Allah la ilaha illallah itu adalah hisni, bentengku tuh. Man dakhala hisni, siapa sudah masuk pada la ilaha illallah bentengku faqad umina min azabi fakot dari semua, maka bebaslah. Itu mandakholahu kana amina, siapa yang telah masuk nur Allah pada dadamu, maka sebenarnya berarti engkau sudah surga di dunia ini ya. Maka jadi intinya kenapa alhamdulillah juga ada pada hati, karena hati senang dipuji, maka hati senang dengan pujian. Jadi sementara alhamdulillah adalah sifatnya mubtada, dan setiap mubtada itu rofa dan tinggi darajatnya. Setiap yang tinggi darajatnya itu adalah senang berarti memiliki kedudukan yang tinggi tadi ya. Tapi kata setiap punya kedudukan yang tinggi punya kemuliaan. Tetapi nah siapa yang mulia? Alhamdulillah disandangkan dengan Allah. Alhamdulillah tadi. Kenapa yang memuji itu adalah tadi? Maka disinilah sesungguhnya kita yang memuji itu akan berbalik mendapatkan pujian. Karena di sini menggunakan alif lam. Alif lamnya adalah alif lam al istighraq, itu adalah al istighraqul ifrad, itu adalah artinya meliputi semuanya. Yang memuji akan dapat, yang dipuji akan tetapi yang memuji juga tadi yang memuji dia, yang dipuji. Nah itulah yang selama ini kesalahan makhluk serasa bisa memuji, padahal yang memuji dia, yang dipuji dia. Maka di sini ada hubungan zikir tadi antara mubtada dan khobar mubtada. Zikir antara khalik dan makhluk ada zikir, antara abid wal ma'bud zikir. Pada saat tadi tersambungnya abid kepada ma'bud, itulah zikir kudur ya. Nah ini yang harus dipahami ya. Maka tadi ya ketika lafzul jalalah disandingkan dengan huruf jar ya, artinya lamnya itu adalah lamul milki hakikat. Berarti memang lamnya di situ mutlak, semua puji itu menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Tadi berarti nggak ada lagi api yang panas itu Allah. Pada wujud Muhammad api. Berarti semuanya yang disebut api itu Muhammad, panas itu Allah. Yang disebut gula itu adalah Muhammad, yang disebut manis adalah Allah. Yang disebut golok itu tajam, wujudnya Muhammad. Maka tajamnya Allah. Itulah kenapa beliau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, si khobar mubtada ini rahmat kepada alam. Dia membawa kenyang pada nasi, membawa asin pada garam, membawa manis pada gula. Tapi wujud gulanya Muhammad, wujud garamnya adalah Muhammad, wujud goloknya adalah Muhammad semua. Tiada yang Muhammad. Nah, disinilah maka disebut lakanya itu disandarkan pada Muhammad, bukan lagi pada dadamu tadi semua. Maka disinilah harus dipahami ya. Jadi memang pada saat ismu lafzul jalalah itu disandingkan dengan huruf jar, lamnya itu adalah lamul milki hakikoh. Jadi semuanya adalah maka alhamdulillah itu mutlak milik Allah. Menggunakan lafaz Allah tidak lain karena lafaz Allah itu adalah disebutkan adalah a'raful ma'arif. Artinya adalah isim yang paling ma'rifat tadi semua. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak tahu Allah. Orang Kristen menyebut Allah. Orang Yahudi disebut Elohim dari semua. Itulah yang disebut araful ma'arif, isim yang paling ma'rifat.
Lafaz Allah itu adalah laisa jam'an, adalah watas niatan, tidak punya jamak dan tasniah. Maka itulah lafaz Allah itu beda dengan Rob. Rob itu ada jamak arbab. Maka kata Allah itu bahkan tidak punya jamak, bahkan sebenarnya tidak punya mufrad. Kata dasarnya itu adalah, walaupun mufrad itu artinya satu, tapi satu pada Allah itu adalah bukan berarti satu. Karena Allah itu adalah satu yang esa tadi semua, ya, bukan satu dia sendiri mufrad. Maka tadi tidak bisa dikatakan kepada Allah itu mufrad, karena Allah itu begitu dihilangkan alifnya tinggal, maka dia makin dekat pada Allah. Jadi disitulah maka dari kata dasarnya alifnya hilangkan, Allahu nurus samawat, hilangkan alifnya, lillahi ma fis samawati wal ar, buang lamnya, lahu ma fis samawati wal ar, buang lagi lam akhirnya, tinggal kul huwallahu ahad. Tuh. Berarti kalau begitu sebenarnya kata Allah itu jangankan jamak, kata mufrad aja tidak punya dari semuanya. Karena di penghujungnya nama itu ada la sautun la harfun, tiada suara dan tiada huruf tadi semua. Maka cara bicara dengan Allah itulah yang Abah ajarkan. Menekuk lidahmu adalah tadi semua. Kuncilah lidahmu. Rapatkan giginya. Tahanlah napasnya. Maka itulah yang diajarkan di dalam bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar tanggal 21. Tuh. Satukan jasad dan ruh, tahan nafas. Sebenar-benarnya jasadmu Muhammad, sebenar-benarnya hidupmu adalah ruhmu adalah Allah. Tahanlah nafas. Satukan adalah tadi ada 2 1. 2 tetapi itulah ahad tadi semua. Tapi 2 3. Maka Lailatul Qadar itu bisa tanggal 2 3. 3 itu apa? Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Jadi itu juga terjadi Lailatul Qadar. Berarti ada ketetapan, ada Lailatun, ada Qadar, ada Qadar tadi semua. Atau 25 tadi. Maka tanggal 21, 23, 25 tadi semua. Maka satukan tadi. Rasa Musa pada mulutmu, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu pun Lailatul Qadar sebenarnya. Tadi semua. Maka tadi melihat cahaya. Tadi semua. Itu Lailatul Qadar. Juga sama. Laku kang papat. Tadi semua. Rasa Musa pada mulutmu, kaf. Rasa Isa pada hidungmu adalah ha. Rasa adalah namanya pada telingamu adalah Nuh. Makanya kaf, ha, ya, ain. Rasa Ibrahim pada matamu disatukan di dada dengan sod, rasa Muhammad tadi semua. Maka wujudmu Muhammad, rasanya Muhammad, tubuhnya bersyariatkan baginda Nabi Muhammad. Maka bersatulah seluruhnya 4 Muhammad pada dirimu. Maka disitulah yang sudah bisa berjalan. Maka dadanya itu bisa tadi betul-betul alam nasroh laka sodrok tadi, wawadona an kawizrok alladhi an kododokhrok warfa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di setiap kemudahannya dia tadi ya. Jadi pahami ya, jadi pada dasarnya itu ya yang kurang lebih yang berkaitan dengan ada kunci 4 laku kang papat pada dada. Maka disinilah Allah ingatkan surat An-Nur, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Tadi perumpamaan cahaya Allah ada misbah. Misbah itu adalah lampu. Ada lampu. Maka disitulah dikatakan anta samsun pada ruhmu, anta badrun pada jasadmu. Anta nurun pauko nuri, dan nyambung tuh cahaya pada badan dan cahaya pada badan, cahaya pada ruh, udah satu. Tadi Mas Tri begini nih. Jasad makanya tasjid lafaz Allah dan tasjid lafaz Muhammad. Itu liko itu sebetulnya menyatukan 2 tasjid. Karena hanya ada nama yang punya tasjid itu hanya Allah dan Muhammad. Maka sebenarnya penggambaran adalah kawinkan dohir dan batin. Maka disatukan pada dadamu, di hatimu. Tadi rasa Muhammad tadi ya. Nah inilah yang sebenarnya termasuk bagi Nabi. Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah disitulah ada barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka diperlihatkan oleh dadanya. Dadamu akan mengatakan, akan menyaksikan
Maka itulah Abah tadi ada tamu kata Abah, kenapa sekarang ini kita bisa mendengarkan suara angin? Kamu bisa mendengarkan suara api. Angin datang padamu. Wahai Abah Setu, besok saya mau niup kampung anu. Hei Abah Setu kata air, saya itu akan ngerendam daerah anu. Nah itu, jangan aneh nanti kalau kalian sudah merasakan itu. Ya tadi semua ya. Kalian mau sampaikan buat pemberitahuan silakan, tapi kalau kalian tidak mau juga simpan buat kalian juga tidak masalah. Nah disinilah sesungguhnya semua alam itu adalah merupakan perwujudan Allah. Tiada yang terpisah dari Allah. Dan tiada berpisah dari diri kita. Karena sebenar-benarnya gunung berapi, api itu adalah hakikat narun. Adalah hakikat darahmu sendiri. Dan sebenar-benarnya adalah hawaun angin puting beliung itu adalah uratmu sendiri. Dan sebenar-benarnya adalah hakikat air maun itu adalah tulangmu sendiri. Dan sebenar-benarnya hakikat turobun, tanah itu adalah daging dan kulitmu sendiri. Maka kau bisa berkomunikasi dengan semuanya. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Pada saat kau pandang segala sesuatu bukan tadi. Man nadhara kulla syai'in ma'lam yadallah fahuwal batil. Tadi semua ya. Ya itulah ya. Makanya nih. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa gali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun. Oh tadi semua itu kamu akan menangis sendiri tadi semua ya. Karena itu bukan hanya ucapan, tetapi sesungguhnya adalah berjanji, semuanya nyata pada diri kita. Semuanya ya. Maka kenikmatan, keindahan, tadi semua terpancarlah dari mata batin segala apa yang bisa kamu lihat di alam dohir ini. Tadi semua ya. Maka inilah maka dada kita. Maka yang sudah bisa menutup adalah hakikat, adalah nakab hayain, maka satukan dengan sod di dadanya. Tadi semua ya. Maka disitulah butuh guru rohani yang untuk membukakan dadanya. Membukakan kunci sodnya dari semua. Karena segala apa yang ada di sini, walaupun ini ditutup, itu adalah tidak berdampak apa-apa. Karena inilah imamnya, dada. Inilah rumah Allahnya, baitullahnya, tadi semua. Ya. Maka di situ jaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Nah inilah pohon jaitun di jantung kita. Tempat kita keluar masuk napas, keluar masuk meru napas. Maka sadarilah napas masuk, napas keluar. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Sebelum tidur biasakan latih keluar masuk, nafas keluar. Nanti mungkin yang sedang khalwat masuk ke kamar. Coba malam ini main-main saja dengan nafas. Masuk, tahan, katakan dalam hati Allahu hakun, itu betul bukan hanya ucapan. Allahu hakun, nyatalah Allah itu pada diri. Inilah aku wujudnya. Tapi kalian jangan ngaku Allah. Inilah Allah hakun. Allahu hayyun. Coba kalian tapas pada saat mengatakan Allahu hayyun, kemudian tekuk lidah, rapatkan gigi, coba lihat bahwa dia itu adalah sang kehadiran. Kamu sekuat apapun napas, dia akan keluar. Bahwa sesungguhnya dia adalah ada. Tapi dia keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Sampailah pada batas tertentu, dia keluar, tidak kembali. Itulah yang disebut adalah menghembuskan napas terakhir dari semua. Ya, berarti udah say goodbye dari semua. Ya, inilah yang harus kamu rasakan, sesuatu perkara yang tidak bisa dihindari. Semua orang akan mengalaminya. Dari kullu nafsin da'iqatun. Nah itu maka kenapa nafsun itu menggunakan adalah mu'annas, maka kenapa bukan daqo yaduku adalah daikun itu menggunakan tidak menggunakan menggunakan juga mu'annas daqo ikotun. Kullu nafsin daikotul maut, daikun tadi adalah karena memang sesungguhnya mati itu tidak ada, hanya akan berubah, mencicipi. Jadi daqo itu adalah daikun itu mencicipi dari semua. Maka setiap yang dicicipi makanan enak, makanan tidak enak. Enak. Adakah orang yang mencicipi makanan tidak enak? Tidak. Makanya orang yang mencicipi itu pasti ingin merasakan makanan yang enak. Tadi semua.
Berarti mati itu enak nggak? Enak. Maka kata Abah, kalau kalian sudah ngerti hakikat mati, apalagi sudah kelihatan rahasianya, kalian kayak burung dalam sangkar, walaupun dalam emas, tapi kalian bisa lihat pohon menara, semua bisa terbang bebas. Kamu tuh ingin buru-buru lepas sebenarnya. Cuma tadi, karena nggak ngerti, akhirnya orang takut hidup, juga takut mati. Dari semua. Kalau orang itu ngerti bahwa mati itu indah, setiap orang tiap hari akan berdoa minta mati. Dari semua. Ya. Pada saat orang mati sedang TBC, sembuh nggak? Orang yang sedang mati lagi tidak punya hutang, sembuh nggak? Sembuh. Orang sedang mati yang tadinya adalah penyakit bengek, sembuh nggak? Tuh. Makanya mati itu ganti casing supaya kamu napasnya normal lagi. Sebenarnya kalau kalian ngerti, semua. Maka tadi, ya Allah, matikan buruan deh, banyak hutang nih. Terus kata Allah, gimana hutangmu? Aku titipkan dengan mulai sekalian dah. Tolong nitip, ya Allah, titip dah, bayarin dah. Tadi semua, aku kembalikan semuanya. Tadi semua, ya. Jadi kembalikan semua sama badan-badannya, sama hutang-hutangnya. Aku kembalikan kaki sama roromeheunana. Kaluhur jeng sama jeng ketombena, gitu kan. Cik Allah teh pinter pisan sih mah. Gitu. Nah, itu dong, kudu cerdas. Pan aku hamba engkau, aku harus cerdas, gitu kan dari semua ya. Tapi asal jangan lagi banyak hutang menyerah saja, mungkin takut dikejar-kejar debt kolektor, itu salah namanya. Itu salah. Itu artinya menyerah dari semua. Itu saja ya dulu semua. Jadi intinya bahwa bagaimana bahwa setelah kita, kenapa jantung itu adalah zaitun itu seperti buah, seperti adalah ketupat. Bergantung pada satu tali. Maka talinya itu adalah shotnya ke bawah. Itu makanya kenapa si apa namanya ketupat itu mirip shot kalau digeletakkan. Nah ini dada. Tapi talinya harus nyambung ke atas. Tadi semua. Kaf, ha, ya, ain, shot. Tadi semua. Dada. Tadi semua. Ya. Shoder. Inilah dada. Tadi semua. Tetapi di situ yang harus di sini adalah harus lakukan papat, maka pertama ada harus lebar, kemudian harus labur, terus belum lebar, labur, lebur, tadi lebur dulu, tadi semuanya lebur di situ. Bahwa ternyata dalam itikad kalian sudah bebaskan dari syirik jali, bahwa api itu tidak ada, yang panas itu Allah. Terus ke situ semua latih tiap hari. Tidak ada yang mengenyangkan kecuali Allah. Itulah kenapa doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu karena tadi orang bisa berbuat musyrik gara-gara makan. Orang bisa berbuat syirik gara-gara minum dari semua. Termasuk orang juga bisa berbuat syirik pada saat bersetubuh. Yang enak itu siapa? Tuh. Siapa yang numpak, siapa yang ditumpakin? Kalau orang ma'rifat itu harus ngerti. Maka kata Abah, kalau orang sudah di makom situ, ya kita ngerti dari semua. Maka boleh kawin bininya 70. Makanya masna 2 pangkat 2. Itu wawunya waw jumlah 2 ditambah 3 ditambah 4. Bahkan di situ bukan 2 tambah 3, 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat. Coba kalikan berapa? 70 sih tuh. Bukan itu bukan ini. Nah, bukan salah wasula tadi. Bukan arba tapi ruba itu 4 pangkat. Maka geus dirinya mata. Unggal awewe halal keur maneh. Aya perkara keur Allah haram. Tadi nyata maneh kudu ngarti ngaji teh. Cek Nabi dia mah aya homer yang haram. Di surga aya teh homer haram. Oh. Kabeh nangis jadi Allah. Didinya surga dunia teh kapanggih. Tadi semua. Bidadari 70. Setiap bidadari bukan 70 dayang-dayang. Sadesa 70, tambah sa kecamatan, tiap desa tambah 70. Kalau can ngerti sesat maneh, hati-hati. Tong coba-coba. Tadi situ. Maka kalau sudah kata Nabi, kalau segala apa yang sudah sampai laut itu, bangkainya juga halal. Artinya sudah sampai pada Allah, tidak ada yang haram. Semuanya halal. Maka para wali melihara anjing tuh
Ceksa najis tuh. Imam Hanafi mengalpoy nggak ganong anjing semua. Nabi Ibrahim kemana mau anjing tadi semua. Nah inilah jeung mawa anjing lebih baik mana mawa awak mana lebih najis daripada anjing. Nah eta jelema nu masih keneh terhijab dirinya itu lebih najis daripada anjing tadi semua. Kenapa? Tadi waktu saya Abu Yazid Al-Bustami adalah dia berhadapan dengan anjing, refleks, buset nih anjing, dia angkat gamisnya. Begitu dia nengok, anjing lagi nengok ke kiri anjing. Syekh. Coba kamu nggak percaya, kamu bersani wawasan sama anjing, sok tengok, dia pasti lagi nengok. Sebenarnya cuma kamu budeg aja dengernya. Tadi semua. Anjing itu nongol lagi, hei tolol, lu tuh udah ngerti belum, lu lebih najis dari gua. Cuma kita nggak ngerti anjing kenapa nengok ya. Malah lu ngambil batu, dia kabur. Sebenarnya kalau ngerti itu nengok itu anjing kasih tahu lagi, hei tolol, tahu nggak lu tuh lebih najis dari gua. Tadi najisnya kamu yang syirik itu lebih najis dari aku. Kan waktu itu Abu Yazid Bustami juga sama. Hei Syekh, barusan kok angkat kainmu itu lebih najis daripada aku. Aku dan sahabatku si babi. Nah gitu. Mugolado, tapi aku bisa disucikan dengan 7 air 1 tak. Tapi kau jahilmu itu, kau tidak mengenal Allah, buta pada Allah itu. Bahkan kau lebih najis. Kau najismu tidak bisa disucikan dengan 7 samudra dan 7 benua. Itulah. Makanya kenapa? Kamu buktikan aja besok. Kalau lagi papa asing, tengok. Dia nengok. Langsung kamu jawab, gua tahu omongan lo. Gitu aja. Pasti anjingnya itu ketawa. Makanya kalau nanti kayak gitu tanya dulu, kamu anjing bukan? Anisma. Sebetulnya itu. Jadi pada saat anjing itu suka refleks kamu hadapan dengan kamu dimanapun pasti dia nengok. Sok aja kalau nggak percaya. Nanti balikin. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Aku tidak najis lagi. Anisma. Aku sudah syahadat. Kata anjing. Good. Paling dia pergi. Semua ya. Mohon maaf ya, kekurangan sekali lagi. Mari kita ujung penutup sebagai baca surat Al-Fatihah.